Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham properti. Yang pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 Bapa, ke-11 Indo, ke-12 DIT, dan yang terakhir ini Slis. Memang bukan dari sektor properti tapi ada yang request. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup di harga 153 menguat 0,65%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas mainnya BES hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BES lagi berjuang naik tapi indikasi jelek kalau pola-pola. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BES ini kan berhasil menembus trendline downtrend. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BES lagi berjuang untuk menembus kembali 155 157 nya itu. Tapi biasanya kalau pola candle 2 hari yang seperti ini, rejection seperti ini, tiba-tiba ada buangan itu ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu punya saham BES tuh ya selama di atas 148 boleh di hold atau kasih toleransi sampai 140 tapi terlalu dalam ya, asal siap stop loss kalau sampai memang BES turun dari 140 downtrend ya, dedikasi bisa ke 120 pola double top. Jangan lihat itu dulu, pokoknya yang ini kuncinya. Titik aman pertamanya BES itu jangan turun di bawah 148, itu aja kuncinya. Indikasinya sudah bagus, cuman ya belum mampu naik aja. Kita lihat aja nanti minggu depan bertahan nggak di atas 140 untuk BES. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, BES cukup bagus, koreksinya biasa aja, candle inside bar, volume besar, tapi konfirmasinya memang harus tembus ya minggu depan 157, 160 itu aja. Tembus itu minggu depan siap-siap uptrend. Itu aja kunci BES itu minggu depan. Kalau tembus lanjut cepat uptrendnya. Tapi kalau konsolidasi dulu ya bisa juga, tapi yang paling penting jangan turun di bawah 147 untuk BES. Seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APLN yang ditutup di harga 139 menguat 0,72%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bekas semuanya APLN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. APLN ini antara bener dia mau breakout atau enggak ya. Dia sempat breakout lagi tuh hari Jumat, tapi tutupannya di bawah. Tapi masih bisa toleransi 1-2% di bawah support tuh masih ideal untuk ditoleransi lah ya. Saya biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang 1-2% di bawah support cut loss tuh ada. Tapi mereka juga punya plannya masing-masing, punya sistem tradingnya. Jadi kita nggak tahu juga kenapa alasan mereka bisa stop loss di situ. Jadi untuk APLN ini Bapak Ibu bisa pakai aja 136. Ini support yang harus dijaga. Kalau gagal bertahan di atas ini, di atas 136 mungkin akan konsolidasi lagi ya. Kalau mau bagus APLN Senin depan harus kembali rebound. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga 180 menguat 1,12%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ASRI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASRI lagi konsolidasi, cuman sudah di area resisten, kurang ideal kalau baru mau beli. Kalau mau beli ASRI ini kan udah kelihatan dari semenjak April dia itu konsolidasi dan selalu mempertahankan area support 170. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, Bapak Ibu tuh nekat aja. Support yang mana terlihat kuat, beli dekat situ. Tinggal kalau dia turun dari support, tutup di bawah itu, jual. Kalau baru beli pas hijau seperti ini, takutnya ya tiba-tiba besoknya dibuang lagi, merah lagi. Kan sayang. Jangan biasakan beli buy on break. Apalagi dengan kekuatan yang kecil. Kecuali buy on breakout, itu resisten kuat. Atau udah berapa kali diuji dan dia breakout dengan volume besar, nekat beli buy on break bisa. Tapi kalau yang seperti ini volumenya biasa aja ya jangan. Ya, sebaiknya lihat di mana support karena takutnya ya dia turun lagi. Jadi seperti itu untuk ASRI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, konsolidasi udah 5 minggu setelah dia break dari 170. Nah, ini kan kelihatan di time frame weekly-nya itu resisten semenjak Desember itu 170 dan di breakout dengan volume besar. Ini valid. Memang sekali offset turun, tapi lihat tetap tutupannya di atas 169 170. Ini harusnya oke ya ASRI. Peluang besar kalau bertahan lanjut rebound tembus 187
minggu depan oke nih. Perubahan praksi harga peluang besar ASRI. Tapi sekarang kalau baru mau beli ASRI jauh dari support. Supportnya 170, 169 itu. Nah, hitung-hitung aja. Karena kalau jalan ASRI minggu depan itu peluang besar 200 disentuh. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu tuh ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup menguat 3,15% ke harga 1145. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semuanya BSDE diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BSDE ternyata dia membentuk swing low-nya di 1100. Dan kalau melihat historinya kondisi seperti ini oke juga ya. Belum besar sih, lanjut uptrend. Tapi gambar ulang aja biar lebih rapi. Dan 1100 dia neckline. Ini dulu juga ya area resisten kuat semenjak Desember 2021. Dan dia membentuk swing low-nya di situ. Oke nih, harusnya oke ya. Gak turun lagi ya. Kalau tiba-tiba Senin depan dia malah koreksi dan jebol jelek. Itu aja. Kalau Bapak Ibu udah kebeli, ya indikasinya jangan turun dari 1080. Targetnya melihat historinya ini 1200. Masih ada potensi upsetnya 55 poin. Lumayan tuh. Risk reward 1:1. Kalau tertarik dengan harga sekarang. Jadi seperti itu untuk BSDE. Kalau saya lihat sih oke. Konsolidasinya bagus. Dia membentuk swing low-nya juga oke. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume mulai membesar, MACD juga tajam mengarah ke atas, peluang besar sih disentuh 1200-nya. Potensi jalan nih minggu depan. Tapi disclaimer on untuk BSDE. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 1095 menguat 1,38%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar semuanya CTRA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk CTRA kondisi seperti ini lagi berjuang untuk menembus 1100 resistennya. Apakah ini pola pattern black-nya dan lanjut rebound? Kalau sampai tembus 1100 Senin, Selasa, oke tuh CTRA. Dan yang paling penting CTRA jangan candle merah. Apalagi turun dari support minornya. Trendline downtrendnya ini di 1080. Kalau dia koreksi ke situ sangat berpeluang besar ke 1000. Tuh ya untuk CTRA. Jadi kalau dia memang mau membentuk swing low-nya yang masih tinggi, Senin harus hijau, harus rebound. Itu aja. Memang kalau baru beli harga sekarang itu harga nanggung. Walaupun ini di trendline downtrendnya semenjak Maret 2021. Ini kalau benar terkonfirmasi breakout 1100, 1130 valid. Ini awal dia uptrend dengan target potensi upside 1300. 1250 area ini. Untuk CTRA jadi menurut saya sih masih oke. Cuman harganya nanggung sekarang. Kalau mau strateginya ya semoga aman. Kalau dilihat dari volume sih oke. Harusnya ini kalaupun misalnya koreksi Senin besok mantul di 1020 itu. Ini volume besar nih, kecil kemungkinan volume buangan. Ya memang maksimal swing low-nya mestinya dia itu retest trendline downtrendnya ini atau resisten kuatnya ini di 1100, di 1000 sampai 1030 ini. Ini kan resisten kuat nih. Pola ascending triangle dan ya memang belum tercapai sempurna tapi sudah mendekati. Kalau dia membentuk swing low-nya ya bisa Bapak Ibu average down di bawah kalau misalnya udah kebeli di hari Jumat kemarin. Itu aja ya, harusnya bertahan nih. Kemungkinan pun kalau gagal konsolidasi dulu. Ini tutup aja 1060. Support kuatnya sekarang itu pakai EMA 60-nya ini di 995. Jebol itu out. Itu untuk swing trade lebih panjang. Kalau baru beli harga sekarang ya memang harga nanggung sebenarnya. Kalau di grup Borneo Trader tuh udah beli dari harga bawah ya 1085, 1090. Ini udah follow the trend. Nah, kalau seperti ini bisa kalau berminat ya. Tarik aja seperti ini. Risk rewardnya tuh banding 1,5. Memang harga nanggung. Kalau mau beli ya seperti ini bisa risk reward trading plan-nya. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 167, terkoreksi 0,59%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semuanya Demas diakumulasi. Kalau dia bakar semuanya Demas hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Demas sering open gap up, open gap down. Di situ-situ aja. Kalau melihat kondisi seperti ini, Bapak Ibu itu bisa aja tarik di mana sih resistennya. Kalau mau tarik seperti ini ya, Bapak Ibu cari ada
yang sering disentuhnya nih 172 170. Tarik aja nih 172 170 nih sering disentuh ya. Pakai aja angka-angka genap 172 170. Nah, ini area resisten. Kalau supportnya area ini tarik aja 165 163. Seperti ini juga bisa. Ya ini kan dia lagi bergerak konsolidasi. Kurang oke nih bergerak. Cuman kalau nanti dia bisa tembus 172-nya tuh bagus tuh. Kalau berulang besar ya bisa jadi ini akumulasi untuk mencoba naik lagi. Coba kalau dilihat. Iya oke nih harusnya ya. Aman sih. Harusnya untuk The Mas. Menurut saya tetap ada peluang nanti menembus 172-nya. Untuk The Mas. Seperti itu untuk The Mas. Yang penting sabar aja. Dan yang paling penting jangan turun dari. Pakai aja 160 support kuat yang harus dijaga oleh The Mas. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 94 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebanyak LPKR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya LPKR open gap down terus ditarik naik ya. Kondisi seperti ini ya masih oke. Pakai aja 88 nih. Hapus aja dulu gambar ulang. Ini Bapak Ibu bisa pakai sandaran 88 tuh harus dijaga. Nggak boleh sampai turun dari itu. Pokoknya ini pakai aja EMA 60. Jadi sandaran support kuatnya berarti di sekitaran 8788 itu gagal bertahan dari situ, gagal uptrend. Itu aja kuncinya. Ini kan dia juga bisa membentuk pola uptrend channel atau pola Russian wedge. Kalau sampai minggu depan jebol 87 jelek, itu aja kuncinya. Ya, apalagi EMA CD-nya sudah mengarah ke bawah membentuk direct cross, volume juga meningkat ke bawah dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk makin dalam. Perlu hati-hati kalau sampai jebol EMA 60-nya atau support klasiknya ini di 8687 untuk LPKR. Seperti itu untuk LPKR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup menguat 2,58% ke harga 476. Kalau dia transaksi asing masih net sell. Kalau dia bukan semuanya P1 diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, P1 memang harus bertahan di atas 460. Itu ada sandaran EMA 60-nya. Dan kondisi seperti ini karena volume meningkat, mestinya masih aman. P1 masih harusnya bertahan karena juga dia membentuk higher low. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya, untuk P1 lagi konsolidasi. Neckline 468 harus dijaga. Dan volume meningkat. Ada rejection dari bawah, ada rejection dari atas awalnya minggu sebelumnya, tapi kemudian mau dibuang minggu ini ditarik naik, bertahan. Berarti kan ada yang jaga di area ini. Di area 468 sampai 486. Ini konsol ada yang akum. Tinggal lihat momentumnya minggu depan. Tembus 486 atau tembus 500 sinyal bagus. Ini gambar ulang aja lagi. Pakai aja 500 resistannya, angka psikologis. Dan supportnya tadi pakai aja EMA 60, 460. Nah, ada peluang ke atas karena ini volume meningkat. Nggak mungkin kan volume meningkat ini tiba-tiba dibuang lagi. Karena kenapa? Karena kelihatannya P1 ini dari semenjak Juli setelah dia turun dalam sempat di 590 turun ke 436 kan 20% dia turun. Hitung nih. Nah, 25% dan mulai konsolidasi. Ini konsolidasi. Cuman memang agak lebar, naik turun dalam naik lagi. Ini tinggal nunggu momentum tembus 500 minggu depan sih oke. Mudahan ya atau Juni untuk P1. Ini akum besar di atas lagi. Volumenya meningkat signifikan nih dari volume biasanya. Harusnya sih ada tarikan lagi ke atas. Ini kemungkinan besar juga swing low untuk P1 ya. Jadi momentumnya dia harus membentuk higher high-nya lagi. Berarti harus tembus 500 minggu depan atau bulan Juni. Dan yang paling penting jangan turun dari 460 aja dulu. Titik amannya untuk P1. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada SMRA yang ditutup menguat 2,32% ke harga 660. Kalau dia transaksi asing net set buy. Kalau dia bukan semuanya SMRA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya SMRA juga up. Trennya bagus nih. Volumenya meningkat. Dia tembus atau mantul dari 660. Ini sih valid. Harusnya loh ya. Apalagi volume tarikannya itu dengan volume besar. Ini konfirmasi nih. Kalau Bapak Ibu ada yang kebeli di harga pucuk pun, kalau mau pakai stop loss ya stop loss aja kalau gagal bertahan di atas 640. Berarti cut lossnya sekitar 4%. Targetnya kemana? Kondisi seperti ini terdekat 700 sampai 725. Area ini arahnya. Ini bagus nih. SMRA baru menembus trendline downtrend semenjak Maret 2022. Setahun yang lalu. Saatnya bangkit untuk
SMRA. Seperti itu untuk SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bapa yang ditutup di harga 82 menguat 5,12%. Kalau di transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya Bapa diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya Bapa bagus. Dia membentuk single low dan bertahan di atas 80. Ini nekat aja kalau Bapak Ibu mau. Cuman dia itu gerak kalau ada yang goreng aja. Bandarnya mampir. Tapi chartnya oke nih. Harusnya loh ya karena udah konsolidasi aman. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya Doji harusnya aman di atas 80 ya. Ada peluang ditarik lagi. Jadi minggu depan kemungkinan kalau saham-saham properti jalan juga nih Bapak. Target Bapak mana 100 kalau jalan minggu depan. Jadi potensi upside masih bisa 19% lagi. Nih ya. Kan dan stop loss-nya 5% dan 6% aja. Pokoknya di bawah 77 itu jual aja. Kalau sampai Senin dia turun, udah jual aja. Ya, harusnya jalan minggu depan. Ini kan ada pola Morningstar. Bagus nih polanya. Apalagi dia koreksi 2 hari itu volumenya kecil dan dia rebound dengan volume yang besar. Ini nih valid. Harusnya sih jalan. Senin tuh jalan ke atas arah Bapak. Seperti itu untuk Bapak. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Indo yang ditutup dari 98 terkoreksi 2%. Kalau di transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semarnya Indo didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Indo udah golden cross EMA CD-nya. Dan EMA 20 juga sudah cross ke atas EMA 60. Dan kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pakai aja nih sandarannya. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu sampai nunggu nutup gap. Pokoknya kalau Indo ini gagal bertahan atas 96, gagal. Nah ini konsolidasinya bagus, tinggal nunggu tembus 103 resistennya. Tembus itu sih oke. Konsolidasinya juga bagus, volume saat konsolidasi juga oke. Harusnya bisa lanjut, cuman likuiditas kecil ya. Bapak Ibu bisa perhatikan nih untuk Indo. Jadi agak rawan, tapi teknikalnya bagus. Jadi momentumnya tinggal nunggu tembus 103 minggu depan, siap-siap baru awal kembali melanjutkan uptrendnya. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya, koreksinya juga volumenya biasa aja. Aman kok, harusnya wajar karena 3 candle udah naik dalam 3 minggu. Dan ada koreksi tipis, nggak masalah. Tinggal nunggu momentum minggu depan tembus 103. Siap-siap uptrend lanjutan untuk Indo. Seperti itu untuk Indo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DILD yang ditutup menguat 2,64% ke harga 194. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya DILD didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. DILD salah satu saham di portfolionya Pak Loe Keng Hong. Dengan kondisi seperti ini memang dia berhasil break dari resisten kuat 177 double bottom dengan target kenaikan kalau saya lihat ada potensi ke 200 titik aman pertamanya karena itu perubahan praksi harga tembus atas itu siap-siap lanjutan uptrend ya. DIT juga udah turun dalam, dia pernah di 300 dari harga sekarang berarti masih ada potensi upside-nya. Kalau ke 300 saja udah berapa nih? 44% ya, lumayan tuh. Dan ya ini udah murah karena dia itu pernah di 470. Nah, apakah mungkin ini salah satu incaran beggarnya Pak LKH? Mungkin 1 sampai 2 kali beggar dari harga sekarang? Ya kita semoga aja ya. Tapi sabar, nunggunya lama nih dia. Jadi kelihatannya ini ada akumulasi peluang besar 200 DIT. Jadi seperti itu untuk DIT, menarik DIT diperhatikan untuk minggu depan. Lumayan tuh kalau ke 200 ya. Nah ini bagus nih, volume juga meningkat. Harusnya oke, tapi sandaran kuat supportnya itu 176, 177. Itu support sandaran DIT. Oke, DIT nih bisa jadi hype nantinya 1-2 minggu atau sebulan ke depan. Ini konsolidasi bagus, ada peluang menembus 200-nya Senin. Seperti itu untuk DIT, tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya ada SLIS yang ditutup terkoreksi 3,65% ke harga 158. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SLIS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, SLIS di bawah 180. Waktu itu juga sudah saya bilang indikasinya kurang oke. Dan ya dia konsol-konsol tiba-tiba langsung dibuang lagi. Dan kemana arahnya? Kalau kondisi seperti ini ya 150 ke support kuatnya di Agustus 2022. Udah nggak bisa dihindar nih 150 arahnya. Jadi ditunggu SLIS di bawah. Kalau yang nyangkut
Ya kalau mau average down ya, tapi menunggu lebih lama dan harus lebih sabar, ya average down-nya di berapa nih? 144, 150 itu sekali dulu average down. Nanti tunggu lagi di mana kira-kira dia ada arahnya. Ya yang penting sabar aja nunggunya. Jadi seperti itu. Ya untuk list cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.